Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan syukur tentu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kemurahan darinya kita dipertemukan di tempat ini. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam tidak lupa untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabatnya yang dengan setia mendampingi Rasulullah SAW dalam berdakwah dan mengemban amanah yang beliau pikul hingga beliau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang telah diketahui dan juga ada di makalah yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu, tema seminar kita atau pembicaraan kita pagi ini ialah menjadi pengusaha muslim sejati. Mohon maaf, mungkin judulnya menyakitkan hati. Kira-kira gitu Pak ya. Loh, memang selama ini saya kan sudah pengusaha muslim. Saya itu sudah sholat, saya sudah puasa, bahkan sudah haji berkali-kali. Masih kurang apa? Kok masih dibilang pengusaha muslim? Ada embel-embel sejati. Lah saya inilah pengusaha muslim. Kalau saya jadi bapak, saya tidak hadir. Kenapa? Sakit hati. Tapi subhanallah, bapak ini kurang peka kayaknya Pak, maaf. Sehingga ada kata-kata yang menyakitkan. Biasa saja, Masya Allah, animo bapak cukup besar sehingga ruang ini pun penuh. Padahal ini semacam ada tuduhan Pak, menjadi pengusaha muslim sejati. Seakan-akan dikatakan, saya ini belum jadi muslim sejati toh, atau belum jadi pengusaha muslim sejati. Selama ini apa? Jangan-jangan pengusaha muslim imitasi. Kita akan buktikan. Kita sama-sama akan membuktikan siapa kita. Silakan Pak. Slide-nya tolong diaktifkan. Tolong slide-nya Pak. Terus, nah, benarkah ini mulai kita buktikan siapa kita? Ini tantangan Pak. Kita akan lihat, kita akan buktikan, kitakah pengusaha muslim yang sejati? Selama ini perda-perda syariat partai Islam banyak, sehingga aktivis Islam banyak, tokoh-tokoh muslim yang jadi gubernur, DPR banyak, sehingga muncul perda-perda syariat. Pengusaha muslim juga banyak, sehingga mulai dagangan dengan embel-embel syariat mulai laris, laku manis. Dari perbankan, perumahan yang dengan konsep syariat katanya, bahkan sampai musik syariat. Terakhir masih ada golf syariat. Ada itu Pak. Golf yang biasanya para pemain golf, saya yakin dari sini banyak yang hobi main golf, itu mulai ada. Kalau dulu golf itu biasanya dengan, maaf, dengan judi Pak ya, dengan apa namanya, taruhan. Sekarang ada namanya golf syariat. Kalau kalah di sekian hole dan terakhir hari, ada namanya bagi hasil. Laku, dan itu Masya Allah laku. Bagi hasil katanya, yang daripada nanti yang kalah habis-habisan tidak bisa beli bensin atau bayar tol, maka ada bagi hasil, yang kalah ini disedekahi katanya Pak. Subhanallah, naiknya Mercy tapi nerima sedekah. Ini ada dan itu laku Pak. Jadi semua sekarang ini yang namanya syariat itu laku. Perda-perda syariat begitu apa namanya, mendongkrak
popularitas suatu partai tatkala menyuarakan perda syariat. Begitu juga satu konsep syariat, perumahan syariat laku, perbankan syariat laku. Subhanallah, semua yang saya baca. Nah, kita akan buktikan benarkah itu syariat. Silakan Mas, Pak. Ini undang-undang yang pernah dibikin di zaman khalifah yang benar-benar syar'i, benar-benar islami, Pak. Kalau benar-benar negeri kita ini menerapkan syariat, perda yang benar-benar syariat, kira-kira jangan-jangan Pak, Bapak inilah termasuk orang yang masuk karantina, tidak boleh dagang. Kata sahabat Umar bin Khattab, la yattajiru fi suqina illa man faquha wa illa akala riba. Ini undang-undang yang berlaku di zaman Umar syariat. Jadi tidak boleh ada jual beli di pasar kecuali yang sudah jadi ulama, man faquha, belajar ilmu fikih, ilmu paham fikih. Nah, kalau kita sekarang ini kita turuti seruan-seruan, kita terapkan syariat di negeri kita, jangan-jangan kaum muslimin lah yang pertama kali masuk karantina, dimasukkan di pembinaan dulu. Ada rehabilitasi kaum muslimin agar bisa berdagang. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, kalau tidak dia pasti akan terjerumus dalam praktek-praktek riba. Subhanallah. Jadi ternyata untuk hidup di negeri Islam, Pak, apalagi di negeri yang dipimpin oleh orang seperti Umar bin Khattab, ternyata tidak mudah. Karena untuk jual beli saja, semua kita pasti adalah pedagang. Kalau tidak jadi pembeli, ya jadi penjual, sebagai konsumen atau sebagai produsen. Nah, di zaman Umar tidak boleh ada yang masuk pasar. Artinya kalau kita mau beli, tidak boleh. Sampai kita paham hukum yang berlaku dalam fikih muamalah, jual beli dalam syariat. Subhanallah, susahnya untuk hidup di negeri Islam. Kalau gitu gimana Pak kesimpulannya? Kita mau mendirikan negara Islam atau membuat perda Islam syariat? Kayaknya pesimis, Pak. Daripada bisnis saya yang sudah besar, sudah survive, digulung tikar, ditutup, dilikuidasi, ya saya nerima sajalah dengan demokrasi saja. Ada pesimis. Namun tidak demikian, Pak. Di zaman Umar bin Khattab, pasar tetap berjalan. Tetap jalan. Kenapa? Kaum muslimin yang hidup di zaman beliau paham. Sehingga walaupun ada undang-undang semacam ini, tidak ada yang terhalang dari masuk ke pasar. Kenapa? Mereka telah memahaminya. Nah, inilah kekurangan kita. Kita kurang memahami agama kita sendiri. Kita hanya selama ini hanya mengenal namanya Islam atau syariat Islam, namun kita belum memahaminya. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya seminar di Jakarta tentang perdagangan dan notariat dalam perspektif Islam. Kebetulan salah moderatornya adalah penanggung jawab aplikasi penerapan syariat di salah satu perbankan nasional kita. Dia mengatakan praktisi perbankan syariah yang sekarang ini, kata beliau, ada beberapa macam. Yang pertama adalah kutu loncat. Kenapa? Dipindahkan oleh atasan direksi. Kamu diplot di perbankan syariat. Ya, dia tidak paham syariat, tapi apa boleh buat? Karena dipindahkan, diloncatkan. Ada yang memang, ya inilah kesempatan, lulus kuliah, tidak ada pekerjaan kecuali di perbankan syariat. Dia tidak paham tentang syariat, ya apa boleh buat? Inilah satu-satunya lapangan pekerjaan yang bisa didapat. Ada yang jenis ketiga, yang punya semangat namun tidak paham, itu ada. Sehingga kata beliau ini praktisi perbankan syariat. Namun dia mengatakan yang di perbankan syariat ini, tiga jenis ini pasti bikin kacau. Yang benar-benar punya semangat untuk menerapkan syariat dan dia paham, itu langka katanya. Itulah kondisinya. Kenapa langka? Karena rahasianya simple. Untuk memahami konsep perdagangan syariat ternyata hanya di training 6 bulan. Training bulan dan langsung menjadi praktisi, jadi manajer, jadi direktur, jadi pemasar dan lain sebagainya. Padahal
dan kemudian yang lebih parah lagi dimasukkan sebagai penanggung jawab dewan syariahnya. Ini permasalahan yang terjadi, sehingga tidak heran bila praktek-praktek perdagangan yang selama ini sudah diklaim sebagai praktek perbankan yang syariat atau perdagangan yang syariat sejatinya belum sepenuhnya syariat. Sehingga banyak para pengamat yang pesimis mengatakan sejatinya konvensional dan syariat tidak ada bedanya. Karenanya untuk bisa menjadi pengusaha muslim kita harus ingat, silakan Pak, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ini imam panutan kita. Beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Kalau mau sukses di dunia ya belajar. Dulu waktu bapak dan ibu merintis bisnis pasti belajar pengalaman bagaimana produksi, bagaimana memasarkan, bagaimana manajemen, bagaimana pembukuan dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kita mau bisnis kita mendapatkan sertifikat halal. Bagaimana agar bisnis ini halal? Ditinjau dari manajemennya, ditinjau dari pemasarannya, produksinya dan berbagai macam pembiayaannya dan lain sebagainya. Dan yang lebih parah dan yang lebih berat, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan yang ingin jadi pedagang di dunia, untung di dunia, selamat di akhirat, dia pun harus berilmu. Karena betapa banyak pedagang yang sukses di dunia namun di akhirat sengsara. Pada suatu hari, dan nanti akan disebutkan di hadis ini, di slide ini, Rasulullah SAW bersabda kepada para pedagang, inna tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Sungguhnya para pedagang di hari kiamat itu rata-rata dibangkitkan sebagai orang yang keji, fujjaran. Suatu hal yang menakutkan, dianggap sebagai orang yang keji. Dan orang yang keji kalau sudah dinyatakan keji di akhirat, tempatnya di mana? Na'udzubillah, di neraka. Kecuali, kata Rasulullah, kecuali illa man barra wasada, kecuali orang yang jujur dan berbuat baik dalam perniagaannya. Nah, dua kata ini, inilah kunci kesuksesan dalam berniaga, jujur dan berbuat baik. Namun dua kata ini, dua kunci ini, itu aplikasinya, penjabarannya ternyata panjang lebar. Untuk bisa berbuat baik dalam perniagaan, itu bagaimana? Kita harus memahami konsep syariah perniagaan dalam Islam. Dan berbuat jujur bagaimana dalam konsep perdagangan. Bapak dan Ibu lebih kenyang pengalaman dibanding saya. Bagaimana susahnya untuk jujur dalam pedagang. Banyak konsumen ini, kalau mau diberi yang benar, data yang apa adanya, tidak beli. Baru beli kalau apa? Kalau sudah dikibuli. Itu baru sukses. Makanya silahkan lihat iklan di televisi, di baliho, di koran, semuanya bohong. Apalagi kalau di televisi. Subhanallah, untuk menggambarkan suatu suplemen yang kuat, yang manjur, orang langsung minum, semua kayak disetrum listrik, langsung mentekel, kuat. Subhanallah, tidak ada yang suplemen seperti itu. Pasti butuh perut, belum dicerna dia sudah langsung, wah segar. Apa-apaan itu dusta 100%. Namun itu membuat bapak percaya, terutama ibu-ibu. Mumpung ada ibu-ibu, saya sampaikan, ibu-ibu ini paling senang kalau ada big sale. Lihat di dalam acara big sale, dalam promosi big sale, yang ditulis adalah plafon atasnya, big sale up to 70%. Tidak pernah ditulis dari 5%, tidak pernah. Tapi ditulis yang atasnya. Padahal yang atas ini, yang 70% hanya di sudut ruang, dan itu pun yang sudah reject, sudah rusak, sudah afkir. Barang yang sudah dipegang oleh 1000 orang kotor, itulah yang 70%. Sisanya 5%, ada yang 7%, ada yang 10%. Dan itulah yang paling banyak.
Belum lagi stiker harganya sudah 3 lapis. Kalau dibuka yang lapis pertama 50.000, lapis kedua 70.000, lapis ketiga 100.000. Didiskon 10%, jadinya 90.000. Bukan diskon, malah lebih mahal. Saya yakin bapak dan ibu banyak mengalami pengalaman seperti ini. Tapi kenapa setiap ada big sale laku besar? Padahal bukan big sale, karena yang big sale hanya satu item di sudut ruangan. Mana pak yang 70% di sudut? Tapi begitu antusias masyarakat. Itulah ilmu pemasaran yang dilandasi dengan bohong. Jadi masyarakat ini kalau tidak dibohongi tidak mau datang. Kalau sudah dibohongi baru datang. Contoh lagi bagaimana dalam dunia perdagangan yang benar itu tidak diterima. Contoh klasik, pada suatu hari Sufyan Ibnu Uyainah radhiyallahu ta'ala keluar dari masjid melewati pasar. Beliau terkejut ulah seorang yang sedang mempromosikan dagangannya berupa terong, jualan sayur, pedagang sayur. Dia mengatakan, ta'alo, kesini beli. Badinjan ahla minal asal, katanya. Terong lebih manis dibanding mardu. Tapi subhanallah laku. Karena unik, orang aneh. Kok ada terong manis? Ya, terong ya seperti itu terong. Tapi itulah trik-trik pemasaran yang digunakan oleh para pedagang agar dagangannya laku. Mimpi, kalau perhotelan ini, mumpung kita di hotelan manjakan Anda dengan mimpi, digambarkan seorang yang bermimpi indah seakan-akan di surga. Subhanallah, spring bed misalnya, kita lihat bagaimana promosi spring bed, begitu indah sekali, seakan-akan kalau kita tidur di situ pasti mimpi masuk surga. Padahal sering kalau tidur di atas spring bed mimpinya mimpi yang horor. Tidak ada hubungannya antara spring bed dengan mimpi. Tapi itulah teori-teori pemasaran, dan itu cukup efektif untuk mendongkrak penjualan. Namun apa boleh dibuat, itulah dunia usaha. Kalau dunia usaha tidak begitu, orang meyakini tidak akan laku, walaupun itu adalah mitos dan itu tidak benar. Kita harus mulai bisa membuktikan bahwa dengan jujur bisnis kita lancar, dengan amanah bisnis kita berhasil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tidak akan mengecewakan kita. Tatkala kita patuh kepada Allah, jujur, amanah, Allah tidak akan mengecewakan kita. Itu percaya, itulah iman kita. Kenapa demikian? Ini akan kita jawab setelah kita mengetahui prinsip yang pertama. Silakan Pak. Prinsip yang pertama, langsung saja. Prinsip pertama, mungkin selama ini kita sering mendengar pidato para pakar ekonomi kita, para pejabat kita, yang mereka ini menggalakkan pembangunan nasional atau pembangunan daerah. Gubernur, ada yang menteri sampai presiden sampai mana. Mereka mengatakan, ini bagi yang rajin baca koran, nonton TV, baca internet, ujian di sini Pak. Mereka mengatakan pilar pembangunan suatu bangsa itu ada 3. Saya sebutkan 2, yang 3 adalah ujian. Yang pertama adalah keamanan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Dan yang ketiga apa Pak? Pendidikan. Mereka meyakini kalau 3 hal ini masyarakat sudah aman, tidak ada kekacauan seperti yang sekarang di Mesir misalnya. Kemudian kesehatannya bagus, layanan kesehatan murah. Nah, kemudian yang ketiga, pendidikannya tinggi, itu simbol pembangunan yang sukses, pasti berhasil.
Namun subhanallah, tidak pernah ada pakar kita yang mengatakan ada poin keempat itu yang paling penting. Kalau Allah kehendaki, kalau Allah rela, kalau Allah ridho, kalau memang sudah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini belum pernah didengar dan belum ada pakar ekonomi kita yang mengatakan demikian. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala, tolong Bapak, Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita lihat pada ayat di layar, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Urusan rezeki itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala, sepenuhnya Allah yang memberi, sepenuhnya Allah yang mengatur. Dan saya sebutkan ada ayat selanjutnya, tolong Pak di selanjutnya lihat, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tiada nikmat kecuali dari Allah. Sehingga selama ini yang kita peroleh, yang Bapak dapat, yang Ibu dapatkan, itu sejatinya adalah garisan takdir saudara. Allah sudah yang memberikan, Allah yang telah memberikan jatah. Karenanya di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, silakan dibuka. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah menyebutkan tentang suratan takdir ini, bahwasanya sejak saudara ada di perut ibu saudara, baru berumur 4 bulan, sudah mendapatkan surat asuransi. Tidak usah diurus asuransinya. Asuransinya apa? Tentang 4 hal. Di antaranya adalah asuransi tentang rizki. Allah sudah berikan jatah. Tatkala saudara berumur 4 bulan di dalam perut kandungan ibu, bapak, dan sekalian, Allah sudah menuliskan jatah rizki, memberikan surat asuransi. Urusan rizki sudah Allah tuliskan, sudah Allah tentukan. Namun seringkali kita ini lebih percaya dengan surat palsu dibanding surat yang asli. Tadi kalau dibilang yang benar, kita ragu. Kalau dibilang yang bohong, di markup, kita percaya. Itulah pola pikir kita. Allah sudah janji, rizki Allah yang beri. Namun kita, masa iya? Apa benar? Kalau tidak kerja masa akan dapat rezeki? Kalau tidak banting tulang, mana mungkin saya bisa berhasil? Subhanallah. Seakan-akan keberhasilan itu adalah hasil jerih payah kita. Padahal itu adalah jatah dari Allah. Kalau Allah tidak beri, walau saudara banting tulang, tidak akan bisa. Silahkan lihat orang yang di sekitar saudara, tetangga, kuli saudara, bagaimana jerih payah yang dia kerahkan lebih dibanding yang saudara lakukan. Namun kenapa dia lebih sengsara, lebih sedikit rezekinya? Itulah urusan takdir. Saya tidak perlu nyebut nama. Ada dulu salah seorang yang dikatakan pakar ekonomi kita. Dia mengurus perusahaan apa saja, perusahaan tersebut pasti jadi besar dan survive, untung besar, dan masya Allah bonafit. Akhirnya dia merasa, kemudian dia menjabat sebagai seorang menteri ekonomi kita. Dia merasa adalah orang yang pandai, punya pengalaman. Dia bikin perusahaan sendiri, tapi perusahaannya hanya harus berjalan beberapa bulan, dia harus segera gigit jari gulung tikar. Kenapa? Rezeki dia adalah kalau jadi kuli, bukan sebagai pemilik. Itu suratan takdir dia seperti itu. Jadi kalau ngurus milik orang, banyak yang beli, banyak yang percaya. Tapi kalau ngurus miliknya sendiri, Allah tidak beri, karena memang bukan jatahnya. Karena suatu hari Imam Malik mengatakan, innallaha qasama a'mal al-ibadi kama qasama arzaqahum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah membagi amalan manusia sebagaimana Allah juga telah membagi rizkinya. Allah telah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Sungguh kamilah yang telah membagikan rizki mereka di mana? Selama mereka di dunia, Allah telah bagi. Kalau kita renungkan, ada orang yang Allah beri jatah rezeki di langit. Kalau dia terbang jadi pilot, dia dapat rezeki. Tapi kalau dia di darat, tidak ada yang membayar. Kalau dia menyelam, ada yang rezekinya di dalam lautan. Kalau dia menyelam, dia dapat, masya Allah, intan, berlian, emas, macam-macam, tambang dan macam-macam. Namun kalau dia ke pasar, tidak ada yang membeli dari tokonya. Ada orang yang kalau kerjaannya seperti
ngelubangi tanah, nambang, rezekinya masya Allah, nomplok. Kalau ke hutan, nebang hutan, segera ditangkap polisi. Tidak bisa dia mengelola hutan. Kalau dia jualan, buka toko-tokonya, tidak ada yang beli, itulah rezeki. Itulah suratan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu silakan Bapak yang sudah punya putra-putra besar yang sudah sekolah di perguruan tinggi, Bapak merencanakan masa depan putra Bapak nanti sekolah di sini agar bisa bekerja di perusahaan Bonafit, lapangan pekerjaan terbuka dan macam-macam. Namun tidak semuanya seperti yang Bapak inginkan. Betapa banyak anak yang disekolahkan di IT, rezekinya di mana? Perdagangan. Di sekolahan di perdagangan, rezekinya di IT. Jangan dikira yang jual beli komputer itu adalah sekolahnya di IT semua. Tidak. Banyak yang malah tidak sekolah. Namun itulah jatah rezeki. Yang sekolah di IT bahkan tidak ada yang merekrut dia sebagai pegawai saja, tidak ada. Apalagi buka toko, apalagi bikin program, tidak ada. Karena bukan di situ jatah rezeki dia. Yang sekolah dulu di insinyur pembangunan, ingin direncanakan kalau saya lulus bangun, ngelamar sana ngelamar sini, tidak ada yang menerima. Rezekinya di mana? Rezekinya di toko. Ada rezekinya di pertanian, di pertambangan. Itulah bukti bahwasanya urusan rezeki ini di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lebih tragis, yang lebih parah adalah kita ini banyak yang ingin mencari rezekinya dengan apa? Dengan menjadi pewaris pakar ekonomi dunia. Silakan Pak. Kemudian yang kedua, kabar gembira bagi kita semua, Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji kalau kita benar-benar percaya dan beriman dengan ini, pasti Allah akan lancarkan rezeki kita. Tolong Pak, rezeki menjadi lancar. Allah telah berjanji, ini asuransi Pak. Ketika masih di perut ibu kita dapat asuransi, setelah lahir pun kita masih mendapatkan jaminan. Kalau kita beriman, percaya, Allah akan bukakan bagi kita barokat, keberkahan langit dan bumi. Namun ada satu hal yang Pak, yang ini saya singkat saja yang ini, ada satu hal yang sangat disayangkan Pak, bagi yang mengikuti perkembangan ekonomi syariat di negeri kita. Saya berapa kali terkejut kalau membaca postingan-postingan para pengamat ekonomi syariat di negeri kita. Mereka mengatakan bahwa pusat ekonomi Islam atau ekonomi syariat di zaman sekarang itu bukan di Mekah, bukan di Mesir, bukan di Indonesia, bukan di Malaysia, namun di mana Pak? Di tetangganya, Singapura. Mereka mengatakan pusat keuangan, bisnis keuangan syariat itu ada di mana? Di Singapura. Setelah di Singapura, di mana lagi? Negara kedua, Indonesia? Bukan. Adanya di Inggris. Subhanallah. Kok bisa mereka menjadi pusat negara pengembangan ekonomi syariat? Itulah yang terjadi. Padahal kita tahu suatu konsep ekonomi syariat tidak mungkin dikatakan syariat kalau tidak percaya dengan ini Pak. Prinsip yang pertama ini. Kenapa? Orang Nasrani percayanya apa? Percaya rezeki itu urusannya Yesus. Masa itu dikatakan ekonomi syariat? Bahkan mereka sekuler, urusan rezeki adalah urusan saya, seperti ideologinya Karun. Kenapa itu bisa dikatakan syariat? Tapi itulah fakta kita, itulah fenomena. Makanya jangan heran Pak, salah satu pengamat, bukan pengamat, salah satu tokoh yang diandalkan oleh perbankan syariat untuk memasarkan produk-produk perbankan syariat adalah orang yang berkalung salib. Unik Pak ya. Jadi pilar dalam pemasaran itu adalah pilar dunia usaha. Bapak sebagai produsen atau pemasaran atau ekspor impor atau yang lain, pasti bagian pemasaran itu tulang punggung keberhasilan perusahaan Bapak. Nah unik, tulang punggung pemasaran perbankan syariat adalah yang berkalungkan
salib. Itu luar biasa. Itu di negeri kita, negeri serba bisa. Itu negeri kita unik. Dan itu subhanallah, siapa yang memilih mereka? Orang yang selama ini dikatakan sebagai pakar-pakar ekonomi syariat. Subhanallah. Dan itu sepengetahuan para ulama, sepengetahuan MUI dan yang lainnya. Itu sangat unik. Itu bukan rahasia, Pak. Semua orang tahu. Puasanya salah satu pilar pemasaran perbankan syariat adalah yang berkarung salib. Subhanallah. Percaya atau tidak, tapi itulah fakta. Itulah kenyataan. Memang menyedihkan, Pak. Negeri kita ini kondisinya menyedihkan. Tapi saya optimis. Ketika saya seminar di PPPT beberapa waktu lalu tentang perbankan syariat, sampai BI pusat, Pak, mencurigai kita. Ini jangan-jangan teroris model baru. Ingin menggagalkan pengembangan ekonomi syariat di Indonesia. Jangan-jangan tuntutannya nanti tutup saja perbankan syariat. Jangan-jangan seperti itu. Saya pada awal session saya katakan, bukan itu yang ingin kita capai. Kita bukanlah para penggunting di dalam lipatan. Kita bukan orangnya itu. Namun kita melalui acara-acara semacam ini ingin menyukseskan program-program yang sudah ada. MUI sudah fatwa perbankan konvensional itu haram, institusinya, lembaganya, dan produknya haram. Itu sudah keluar tahun 1991 Masehi. Namun setelah berjalan 20 tahun, Pak, prosentasi dana masyarakat yang dititipkan di bank itu persentasenya masih terlalu besar perbandingannya. 97% dana masyarakat di mana? Di konvensional. Yang 3% hanya di syariah, dan itu dibagi sekian bank. Subhanallah. Kemana fatwa ilmu tersebut seakan tidak didengar? DPR sudah menggodok tentang payung hukum perbankan syariat dan ekonomi syariat, namun juga tidak mampu menggerakkan masyarakat. Tetap masyarakat menitik pandangnya di mana? Di konvensional. Sama sekali tidak ada minat untuk melirik. Tidak ada minat untuk melirik perbankan syariat. Yang berminat hanya sedikit, dan itu pun kebanyakannya adalah kutu loncat. Kalau suku bunga di syariat atau yang disebut dengan bagi hasilnya tinggi sebanding dengan suku bunga di konvensional, ya tidak apa-apa, dapat untung, alih-alih dibilang halal. Namun kalau bagi hasilnya sudah turun, maka akan segera dipindahkan lagi dananya kemana? Ke perbankan konvensional. Bapak-bapak yang pernah kerja di perbankan syariat pasti tahu tentang itu. Bagaimana orang-orang muslim kita, para pemilik uang besar, pertama kali datang ke kantor perbankan langsung bertanya, mau dikasih berapa bagi hasil saya? Sebenarnya usaha saja belum, sudah minta bagi hasil. Inilah pola pikir konvensional. Sehingga pada suatu fase, suatu masa, para pengamat mengkhawatirkan jangan-jangan perbankan syariat yang sudah banyak ini akan mengalami tahap likuidasi tahap kedua. Kenapa? Karena walau hanya 3%, ternyata perbankan syariat tidak mampu menyalurkan dana masyarakat ke dunia usaha. Sehingga dana yang diendapkan di BI pusat dari perbankan syariat itu besar sekali jumlahnya. Dan ini rahasia umum, Pak, bukan hal baru. Sehingga seperti tadi di depan saya katakan, benarkah kita ini pengusaha muslim? Kalau pengusaha muslim, kenapa sulit sekali mengembangkan perbankan syariat? Saya sering diskusi dengan teman-teman praktisi di perbankan syariat. Saya tanya, apa kendala paling besar yang Anda hadapi tatkala Anda memasarkan produk-produk syariat yang walaupun belum sepenuhnya syariat? Mereka mengatakan kendala paling besar adalah calon nasabah tidak siap dengan konsep syariah sepenuhnya. Mereka masih tetap hitung-hitungan dengan margin. Ya
kalau 7% ya mau, kalau enggak ya ngapain di sini, lari aja ke konvensional. Sekedar tahu dananya 1M pasti dikasih 7 dengan fasilitas, dengan layanan yang luar biasa. Ini poin pertama. Jadi saya optimis, memiliki optimis yang besar bahwa pusat ekonomi syariat itu adalah di negeri kita, di negeri yang terbesar jumlah penduduk muslimnya. Dan yang kedua, saya memiliki optimis besar bahwasanya Bapak akan segera merdeka yang kedua kali. Wah, pemberontak ini. Bukan, Pak. Saya bukan tipikal pemberontak. Saya juga tidak ingin mengajak Bapak untuk seperti di Mesir sekarang revolusi atau reformasi kedua. Saya tidak mimpi itu. Coba tidak mau. Bahkan saya katakan jangan. Loh, katanya tadi merdeka yang kedua. Memangnya kita dijajah? Betul. Yang dijajah, yang menjajah adalah bangsa sendiri, saudara Bapak sendiri, bahkan mungkin saudara Bapak sendiri. Kok bisa? Silakan ingat kasus krisis ekonomi 1997-1998. Perusahaan Bapak jalan, produksi jalan, pasar tradisional, pasar semuanya jalan, tidak ada yang aneh. Yang jual ada, yang beli ada, uang ada. Tapi kenapa krisis? Kenapa krisis harga tidak menentu, naik turun? Nilai tukar rupiah pun fluktuatif, naik turun tidak jelas. Siapa yang bikin ulah? Yang bikin ulah dunia perbankan. Lalu bangsa kita, negeri kita, para pakar ekonomi kita, menteri ekonomi kita, dan para pengamat ekonomi kita, semuanya sepakat. Kondisi ini harus segera diselamatkan, kalau tidak negeri kita akan ambruk, katanya ekonominya. Ekonominya akan ambruk, padahal pasar tetap menggeliat. Orang jual beli, jumlah kendaraan mewah semakin menambah. Itu menunjukkan daya beli masyarakat masih tinggi. Namun kenapa kok dikhawatirkan kalau tidak ada dana BLBI, ekonomi bangsa kita akan runtuh, akan roboh katanya. Subhanallah, satu jawabannya, Pak. Kata mereka, tulang punggung ekonomi kita sedang mengalami krisis. Siapakah dia? Perbankan. Ini penjajahan, Pak. Yang disadari atau tidak, ini adalah doktrin para penjajah, para kolonial baru, model-model baru. Kok bisa penjajahan? Saya ingin tanya, Pak, adakah bank yang buka cabang di pinggir hutan? Belum ada pasar, ada bank buka cabang? Belum ada, Pak. Tapi kalau pedagang, ada banyak dia jualan di pinggir hutan. Orang yang mau sopir truk yang capek, lelah, singgah di situ, di pinggir hutan dia buka, tidak ada apa-apa, dia berani buka usaha di sana, membuka pasar. Itulah dunia usaha. Jadi tulang punggung ekonomi bangsa itu adalah Bapak itu, bukan perbankan. Makanya sekarang saya ingin mengajak, mari kita bebaskan diri kita dari doktrin yang kita ini dianaktirikan. Kita inilah pahlawan ekonomi. Pasar tradisional itulah pahlawan ekonomi. Kalau tidak ada pasar tradisional, pasti masyarakat kita akan ambruk. Negara kita akan kacau. Masyarakat tidak makan, tidak minum, tidak bisa berbelanja. Namun kalau tidak ada bank, tidak masalah. Masyarakat akan bisa makan, minum tanpa harus beli di bank. Memang yang sudah terbiasa manja akan repot, dan itu jumlahnya hanya segelintir saja, Pak. Yang tidak bisa jual beli kecuali dengan bank itu jumlahnya sedikit. Yang lainnya tetap bisa jalan. Mayoritas penduduk kita bisa jalan. Sehingga yang harus dijuluki, mendapatkan predikat tulang punggung ekonomi syariat siapa? Para pelaku usaha. Itulah yang harusnya diberikan perlindungan, diberikan subsidi yang lebih besar. Namun yang selalu diselamatkan adalah perbankan. Makanya di dalam dunia perbankan ada istilah namanya hot money. Uang kok panas, padahal kalau saya nerima uang, Pak, dingin saya, Pak, artinya, Pak. Saya yakin istri semakin sayang, katanya. Ada uang, suami disayang. Nggak ada uang, katanya suami ditendang. Alhamdulillah istri saya tidak demikian, Pak. Itu sampai seperti itu. Uang itu dingin, menyejukkan hati. Sampai kata orang Jawa, kalau ada uang mata hijau. Itu kenapa? Memang uang itu enak. Tapi subhanallah, di dalam dunia perbankan ada istilah namanya hot money. Kok bisa? Itulah dunia perbankan. Yang membuat ekonomi kita ini kacau adalah mereka, bukan
bapak dan bukan dunia usaha. Karena saya optimis dengan menerapkan prinsip ini, kita akan bisa terbebas dari penjajahan yang kejam ini. Kita pahlawan dibilang pecundang. Kita ini pahlawan, malah predikat diberikan kepada para pecundang. Subhanallah, na'udzubillah. Mereka yang menghancurkan ekonomi dunia. Terbukti krisis ekonomi dunia yang sekarang ini dari mana berasal? Dari dunia perbankan, bukan dari dunia industri, bukan dari dunia perdagangan, bukan dari dunia pertanian atau peternakan. Namun sampai sekarang manusia terus masih mengatakan perbankan adalah tulang punggung ekonomi. Padahal mereka lah yang pertama kali menyengsarakan masyarakat, dan mereka lah yang menggerogoti ekonomi masyarakat. Subhanallah, na'udzubillah. Masih berapa menit? 20 menit. Baik, kita lanjutkan prinsip kedua, Pak. Jadi saya harap setelah dari acara ini kita optimis, memiliki jiwa yang penuh dengan iman yang berkobar bahwasanya rizki adalah jatah dari Allah. Tidak ada jiwa pesimis. Kalau memang itu sudah jatah rizki saya, pasti akan sampai ke tangan. Saya pasti bisa mendapatkan, walau semua orang melawan, semua orang menentang, semua orang menghadang. Namun kalau jiwa ini sudah luntur dari diri kita, maka akan ada ulah-ulah yang tidak benar. Akan banyak pengusaha yang dia karena takut tidak dapat jatah rezeki, akhirnya mencari pemberi rezeki baru, yaitu para dukun. Ada usaha harus dengan pelarisan, ada namanya kalau mau jual makanan dengan ada ekor, kasih ekor buntut, buntutnya tikus, ada yang macam-macam usahanya. Kenapa? Dia khawatir dia tidak dapat jatah rezeki. Subhanallah, na'udzubillah. Ini bukti atau ini aplikasi, ini konsekuensi dari lunturnya iman orang tersebut. Dia menduga bahwasanya kalau tidak dengan ekor buntut, ekornya tikus, dia tidak akan laris pedagangnya. Kalau tidak dengan kolornya Pak Dukun, dia tidak akan laku dagangannya. Dan itu banyak seperti itu. Makanya waspada dari masyarakat kita. Banyak orang-orang yang berusaha dengan cara-cara seperti itu. Saya yakin Bapak akan sakit hati kalau jajan dari suatu toko, warung, ternyata dia menggunakan pelarisan, dan pelarisannya adalah kolornya Pak Dukun. Ini saya yakin menyakitkan. Dan ini adalah aplikasi dari adanya iman atau ideologi korun. Urusan rezeki itu bukan urusan Allah, tapi itu adalah urusan manusia. Na'udzubillah. Nah, prinsip yang kedua, sungguhnya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kelapangan, membuka pintu selebar-lebarnya bagi orang yang ingin usaha. Karena digariskan satu kaidah, hukum asal perniagaan itu adalah halal. Silahkan jual apa saja, produk apa saja, sampai nanti kita ketahui apa saja yang akan menjadikan suatu pernikahan itu haram. Hanya ada 8, Pak. Saya sarikan hanya 8. Kalau 8 ini sudah tidak ada, silahkan usaha apa saja, bisnis apa saja, semuanya halal. Dan ini bukti kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di negeri kita, di negeri manapun, orang mau buka usaha, pertama kali yang dicari adalah siupnya, surat izinnya. Kalau tidak, dia nanti kalau udah besar pasti akan sengsara. Dia ngurus siup setelah usahanya besar, pasti dia menjadi sapi perah, diperah terus. Agar tidak diperah, dia mengurus surat usahanya dari mana? Sejak awal. Kalau dalam syariat, tidak usah diurus surat usahanya, jalan. Karena hukum asal itu adalah halal. Jadi tidak usah, saya mau usaha nih, bagaimana? Ya halal insya Allah. Kecuali yang ada 8 hal ini. Apal 8 hal ini, insya Allah usaha Bapak halal. Ini cerminan betapa lapangnya rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, sekarang kita akan mulai masuk pada dunia usaha praktis. Kita mulai betul-betul, kita sekarang mau jual beli, kita mau sewa dan lainnya. Kita mengenal apa bentuk-bentuk usaha dalam syariat, bentuk-bentuk transaksi dalam syariat. Sebetulnya para ahli fikih telah menyebutkan banyak
jenis-jenis transaksi dalam syariat. Namun saya ringkaskan, saya akan mengajak saudara, bapak dan ibu sekalian meninjau dari 3 sudut pandang saja. Itu tinjau dari tujuan, kemudian yang kedua dari karakter transaksi atau akad, dan yang ketiga adalah dari konsekuensinya. Kita mulai dari tujuannya, Pak. Ditinjau dari tujuan akad, maka dalam Islam itu akad terbagi menjadi 3: komersial, sosial, dan jaminan. Mungkin dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan, sehingga mereka dengan modal sekecil-kecilnya kalau bisa mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya, dan keuntungan dalam tanda kutip adalah keuntungan materi. Itu dalam teori ekonomi seperti itu. Nah, di dalam syariat ada 2 jenis yang komersial dan sosial ini memiliki karakter yang berbeda, Pak, tujuan yang berbeda. Kalau dalam akad-akad komersial seperti jual beli, sewa menyewa, syarikat dagang, penggarapan sawah, ladang, industri produksi dan yang lainnya, itu termasuk akad komersial, dan itu benar seperti yang tadi katakan. Kalau bisa murah modalnya dengan untung sebesar-besarnya, itu bagus, boleh secara syariat. Tidak ada batasan keuntungan dalam syariat, sekian persen tidak ada. Mau untung 100% boleh, 200% juga tidak masalah, asal bisa dengan cara-cara yang baik. Keuntungan tersebut ditempuh dengan cara-cara yang baik, bukan dengan penipuan. Namun ada jenis-jenis akad dalam syariat yang Anda tidak boleh mendapat keuntungan materi. Keuntungannya harus benar-benar keuntungan akhirat semata, yaitu lillah. Sampai-sampai Allah menggambarkan di antara akad sosial ini, Pak, adalah utang piutang, sedekah, wakaf, infak, dan yang serupa. Dalam akad-akad ini maka tidak boleh ada keuntungan materi, karena keuntungan materi di sini itu hukumnya haram. Rukuk semena-mena, Pak. Mungkin ada yang sungkan, wah kalau gitu Islam ini semena-mena. Ini kan uangku sendiri, kenapa tidak boleh ada keuntungan? Kalau saya ngutangi orang 100 juta misalnya, Pak, ya, Bapak saya utangi 100 juta, kan secara logika, pola pikir konvensional, pola pikir masyarakat mengatakan kalau 100 juta ini saya investasikan, saya kelola, pasti sebulan saya akan untung sekian, saya akan mendapatkan return sekian, reward sekian kalau saya investasikan. Lah kalau saya utangkan, kenapa tidak boleh? Padahal hanya saya minta 1% saja, kenapa haram? Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala membagi akad menjadi komersial dan sosial ini mengingatkan Bapak, ingat Pak, hidup itu bukan hanya sekali. Bapak mencari keuntungan di komersial itu hidup di mana? Di dunia. Tapi jangan lupa, Bapak akan hidup lagi di akhirat. Maka ada harus keuntungan yang bersifat ukhrawi, yaitu keuntungan sosial, keuntungan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak ini secara dalam Islam itu dipaksa, kalau boleh dibilang dipaksa harus masuk surga, dan itu bukan hal yang aneh. Bapak kalau tidak mau masuk surga dengan tidak sadar, dengan tidak sukarela, banyak bersedekah, banyak berinfak, maka kalau berhutang, memberi piutang, maka Bapak dipaksa untuk tidak memungut keuntungan. Agar apa? Agar Bapak masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyabdakan, Pak, dalam hadis qudsi, Pak, Rasulullah mengatakan ajiba rabbukum, Rasulullah mengatakan ajiba rabbukum, Allah Subhanahu wa ta'ala itu merasa kagum, merasa heran. Tidak ada di slide, Pak, itu, Pak. Ajiba rabbukum, Allah Subhanahu wa ta'ala itu merasa heran, merasa takjub min qaumin yadkhulunal jannata bisalasil, dari sebagian orang yang masuk surga itu dalam keadaan dirantai, Pak. Jadi masuk surganya dirantai. Nah, inilah dalam akad, tolong kembali, Pak, kembali yang tadi akad sosial, ke atas, Pak. Bapak semakin ke bawah itu, ke atas, ya. Dalam akad sosial, Bapak diharuskan untuk masuk surga.
dan tidak boleh mendapat keuntungan sedikit pun untuk dunia. Makanya kalau memberi utang, maka bapak dari perutangan ini adalah ladang untuk masuk surga. Kalau bapak tidak mau, bapak dipaksa. Masuk surga kok dipaksa. Jadi bapak memberi utang itu adalah ini ladang bapak untuk masuk surga. Tapi kalau bapak tidak, saya tidak mau masuk surga, saya mau masuk neraka saja. Makanya ngutangi tapi dapat untung. Maka Allah paksa, tidak boleh, haram hukumnya. Kalau masih nekat, sudah haram nekat juga, maka apa boleh buat bapak milih neraka, ya silahkan. Namun kalau bagi orang yang gerundel, duit sendiri kok tidak boleh untung, tapi tetap tidak mengentuk riba, maka itulah termasuk orang yang yadkhulunal jannata bisalasil. Kasihan sekali, masuk surga harus diborgol. Kan lebih enak masuk surga dengan lenggang kangkung, Pak. Tapi apa boleh buat kalau bapak harus diborgol, walaupun sehingga gerundel di hati, uang diutangi 100 juta, kalau saya investasikan saya pasti untung sekian-sekian. Ini apa boleh buat, syariat ini tidak toleransi, ya wis, apa boleh pilih, apa boleh kata. Nah ini kalau seperti ini adalah termasuk orang-orang yang biidznillah masuk surga dengan diborgol. Bapak mau? Kasihan sekali temannya lewat, loh masuk surga kok diborgol mas, katanya. Iya dulu terpaksa nerimo, katanya. Kan kasihan Pak, tidak enak banget masuk surga diborgol. Nah ini kenapa harus ada akad sosial? Yaitu karena Pak, di sini bapak tidak boleh lupa, ingat bapak hidup di akhirat. Kemudian Pak, ada poin kedua, ini ditinjau dari sisi ekonomisnya. Kalau bapak tadi katakan, kalau saya investasikan saya akan dapat keuntungan sekian. Kalau saya buat dagang jual beli, pasti saya akan dapat keuntungan setiap 100 jutanya misalnya 7% atau 10%, 10 juta saya untung. Namun ingat Pak, dunia usaha itu tidak secerah seperti yang bapak bayangkan. Dunia usaha itu mengenal suami istri yang tidak pernah bercerai, untung dan rugi. Betapa banyak orang yang bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada orang yang berhutang kepadanya. Kenapa? Kalau tidak dihutangkan, mungkin uang itu termasuk yang digasak maling, atau tidak dijamin oleh lembaga penjamin dana nasabah, disimpan di bank, ternyata dananya melebihi 2 miliar 4 miliar. Kalau tidak utangkan, akhirnya yang dijamin cuman yang 3 miliar, yang 4 miliar, 7 miliar semuanya ngepul, hilang. Kenapa? Banknya kena likuidasi. Kan kasihan Pak. Tapi kalau diutangkan ke orang, alhamdulillah diutang no, sehingga kembali. Tapi kalau saya tabung di bank tadi, ternyata banknya kena likuidasi, subhanallah. Duit saya 10 miliar, yang dijamin cuma 2 miliar, 8 ngepul. Cuma bisa pegang gini Pak, aduh duitnya. Itu pola pikir yang objektif. Jadi jangan egois dalam berpikir. Kita berpikir kalau investasi pasti untung. Tidak. Kalau investasi bisa saja buntung. Bisa saja buntung. Sehingga terbesar hatilah dengan menghutangi saudara Anda. Jangan hanya berpikir kalau saya investasikan pasti untung. Tidak. Bisa saja kalau saya investasikan bisa saja buntung. Sehingga alhamdulillah ada yang mau berhutang. Dan ini banyak kasus-kasus yang seperti itu. Alhamdulillah dihutangkan. Ada orang yang perusahaannya terbakar, alhamdulillah ada aset yang dihutang, sehingga kembali bisa buat merintis usaha baru lagi. Karena tadi manfaat mengetahui pembagian semacam ini Pak, saya jelaskan di sini setelah dibuka Pak, adalah membedakan antara riba dan investasi. Kalau investasi itu adalah keuntungan yang diperoleh pada akad komersial, kalau riba adalah keuntungan yang diperoleh di akad sosial, yaitu utang piutang, hibah, kemudian wakaf, sedekah, itu adalah keuntungan yang haram. Di antara manfaatnya adalah kita mengetahui kapan kita boleh komplain kalau terjadi cacat. Kalau kita Pak dihutangi orang Pak, hutangi, duitnya kok kucel semua gini, saya tidak mau megang uang yang kucel, saya maunya yang bersih semua. Saya dihutangi gerundel. Atau pinjam motor, motor kok udah dekil gini, tidak pernah dicuci, saya pinjam nyala lagi. Itu banyak kasus yang seperti itu Pak. Nah ini dalam syariat tidak benar seperti itu, sikap-sikap seperti itu tidak benar. Karena apa? Ini adalah sosial. Ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang berbuat baik itu tidak perlu dicela, tidak layak dicela. Beda kalau jual beli, menjual kok motor dekil, siapa mau beli? Tapi kalau Bapak punya motor kok dekil, siapa mau minjem? Tidak ada yang seperti itu. Ini kita tahu, bisa membedakan kapan kita
boleh komplain kalau ada cacat, kapan kita tidak boleh. Kalau diberi hibah misalnya, diberi makanannya warteg, masih makan warteg, kenapa tidak Kentucky? Ini sikap-sikap yang tidak tahu diri, dan itu tentu sikap yang diharamkan dalam syariat. Tapi kalau kita beli, jualan kok warteg, mas mbak jualan yang enak gitu loh, sate itu saya beli, itu boleh komplain kita sebagai pembeli. Tapi kalau kita penerima hibah, penerima sedekah, kita tidak boleh komplain, kita harus mengucapkan terima kasih. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Ini manfaat membedakan antara akad sosial dan akad komersial. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran Pak dalam melalui lisan Rasulullah SAW, memberikan gambaran tentang perbedaan antara sosial dan komersial. Allah mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah walau kamafhasi qatah. Barang siapa yang membangun masjid karena lillah, sedekah, wakaf, bangun masjid Pak, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga, walaupun masjid yang dia bangun di dunia ini bagaikan kandang kucing, kecil, sederhana, tapi Allah terima itu Pak. Tapi kalau jual beli, jual rumah kayak kandang kucing, saya yakin tidak ada yang mau beli. Pasti Bapak yang bangkrut. Jual rumah kok kayak kandang kucing, sudah jelek, kecil, SSSS, susah sangat sekali untuk selonjor. Pasti tidak ada yang beli. Tapi kalau sedekah, nih saya punya tanah hanya ukuran 2x2, silahkan dimanfaatkan untuk apa saja. Kemudian dia bangun rumah di situ, ya silahkan tidurnya sambil berdiri, tidak apa-apa. Sah-sah saja. Tidurnya di kursi goyang boleh. Ini bedanya antara wakaf, sedekah, infak dan jual beli atau akad komersial. Makanya ini keluar dari tema kita. Silahkan Bapak kunjungi situsnya BI Koit, www.bi Koit. Di sana dijelaskan perbedaan ini karena ada kaitannya. Dunia usaha pasti tidak akan lepas dari dunia perbankan, pasti bersinggungan dengan dunia perbankan. Makanya saya merasa perlu untuk menyebutkan di sini. Silakan di sana. Di sana ada profil perbankan Indonesia. Dikenalkan bahwasanya Indonesia menganut dual sistem, perbankan konvensional dan perbankan syariat. Silahkan baca apa fungsi perbankan syariat dan apa fungsi perbankan konvensional. Dijelaskan sana, fungsi perbankan konvensional adalah menggalang dana masyarakat dan menyalurkannya. Ada 2. Kemudian fungsi perbankan syariat ada 3 Pak. Yang pertama, menggalang dana masyarakat. Kedua, menyalurkannya. Dan ketiga, mengelola. Beda Pak, katanya beda. Yang tadi kalau yang menggalang dana masyarakat dan menyalurkannya, tapi untuk yang ketiga menggunakan kata mengelola. Mengelola dana wakaf, hibah, sedekah dan infak. Itu bedanya. Punya wewenang untuk mengelola dana wakaf, hibah, sedekah dan infak. Adapun dana masyarakat, dana nasabah yang masuk ke dunia perbankan apa? Ya disalurkan saja, jangan dikelola. Dikelola tidak boleh. Dan saya yakin yang sudah berinteraksi dengan dunia perbankan syariat banyak tahu bahwa sejatinya yang terjadi hanya praktek pembiayaan dan bukan investasi. Ini saya rasa cukup. Nanti kita lanjutkan pada sesi kedua. Inilah akan saya ringkas seringkas-ringkasnya agar bisa selesai materi kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak ibu sekalian, alhamdulillah, sebelum sesi Cafe Break kita telah mengenal pembagian perniagaan atau akad dalam Islam ditinjau dari tujuannya. Nah, sekarang
Kita akan melihat pembagian akad ditinjau dari karakternya. Dalam konsep syariah, akad yang berlangsung di antara dua orang atau lebih ini tidak akan keluar dari tiga hal ini. Ditinjau dari karakternya, ada akad yang mengikat kedua belah pihak, ada akad yang tidak mengikat, ada yang mengikat satu pihak saja. Sering ketika kita masuk ke mall, ke toko, ada tulisan terpampang di belakang kasir atau di atas kasir atau bahkan di meja kasir dengan yang berbunyi kira-kira barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar. Banyak orang yang mencak-mencak, Pak. Oh, ini pedagangnya ini tidak benar. Ini sudah beli, tidak boleh dikembalikan. Kenapa tidak boleh kembali? Ucapan ini, Pak, bila berlaku umum, ada cacat atau tidak ada cacat, maka tidak boleh kembali, ya tentu tidak benar. Namun bila barang tidak ada cacat, barang baik, barang bagus, normal, kemudian penjual bersyarat barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan atau hanya boleh ditukar dan tidak boleh dibatalkan pembelian, atau diberi batas hanya boleh ditukar atau dikembalikan dalam tempo 2 kali 24 jam misalnya, maka sepenuhnya benar dan boleh. Kenapa? Akad jual beli, sewa menyewa itu termasuk akad yang mengikat. Bila sudah deal, ya saya beli dan saya jual, maka tidak boleh dibatalkan kecuali atas izin dari pihak kedua. Atas izin dari pihak kedua, kan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad yang telah terjalin antara kalian. Dan di antara bentuk memenuhi akad adalah tidak membatalkan akad kecuali atas kerelaan pihak kedua. Ini bila akadnya tergolong dalam akad yang mengikat, yaitu sewa menyewa, jual beli atau yang serupa. Kalau sudah menyewa, menyesal, loh saya tidak jadi tinggal di sini, ya salah siapa? Ya sudah, uang sewa tetap menjadi milik pemilik gedung, dan manfaat hak guna gedung menjadi milik penyewa walaupun dia tidak memanfaatkannya. Itu salah yang menyewa. Kalau dia mau tidak kehilangan uangnya, ya silahkan disewakan kembali kepada orang lain, dan itu dibenarkan dalam syariat yang diistilahkan dalam ilmu fikih dengan akad naklul qadam, angkat kaki, akad angkat kaki. Sudah punya hak guna, kemudian tidak ingin memanfaatkannya, tapi disewakan kembali kepada orang dalam tempo waktu yang sama atau kurang dari yang telah dia miliki.